Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 18 tentang perusahaan manufaktur dari kelas E pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tantina dan Ibu Yulianti. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada Cila dengan NPM akhir 180, ada Nadia dengan NPM akhir 185, ada Ardianti dengan NPM akhir 201, dan ada Greta dengan NPM akhir 205. Jadi di sini kita akan melakukan perbandingan dari tiga laporan keuangan. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari perusahaan jasa. Laporan keuangan dari perusahaan jasa terdiri dari tiga, yaitu ada laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan jasa adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk menunjukkan kinerja usaha selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun, dengan menampilkan pendapatan jasa yang diperoleh serta seluruh beban yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dari selisih antara pendapatan dan beban. Inilah dapat diketahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Tujuan utama laporan laba rugi adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen, menentukan kebijakan harga jasa, dan mengendalikan biaya, serta menjadi dasar dalam perhitungan pajak dan evaluasi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama di sini ada contoh dari laporan laba rugi. Contoh dari laporan laba rugi ini akun-akunnya ada pendapatan jasa dan beban-beban yang diterima. Lalu beban-beban yang diterima dihitung terlebih dahulu, lalu totalnya nanti dijumlah dengan pendapatan jasa yang menghasilkan laba bersihnya. Lalu berikutnya dari perusahaan jasa ada ekuitas. Laporan ekuitas ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan hak atau kekayaan bersih pemilik dalam perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dalam perusahaan jasa, ekuitas pemilik biasanya berasal dari modal awal yang disetor, tambahan investasi pemilik, laba yang ditahan dari hasil usaha, serta penarikan dana oleh pemilik atau bisa disebut preferred yang akan mengurangi modal tersebut. Fungsi dari ekuitas pemilik adalah untuk menunjukkan seberapa besar kepemilikan pemilik atas aset perusahaan dan sejauh mana perusahaan mampu membiayai operasinya dengan modal sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kekuatan permodalan, mengukur hasil investasi pemilik, serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait investasi lanjutan atau pembagian laba. Nah, di sini ada contoh dari laporan ekuitas pemilik. Di sini yang pertama ada modal awal dari perusahaan tersebut. Nah, lalu eh, ada modal modal setelah transaksi, lalu ada laba bersihnya, lalu ad- ada prefer. Nah, untuk cara menghitungnya itu modal yang setelah transaksi itu ditambah sama laba bersihnya, lalu dikurangi sama prefernya. Ya, yang menghasilkan seperti ini. Lalu yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca. Adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu dengan menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas secara seimbang. Dalam perusahaan jasa, aset biasanya didominasi oleh kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan kewajiban atau liabilitas dapat berupa utang usaha, utang gaji, dan utang pajak.
Fungsi utama laporan posisi keuangan adalah untuk memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, serta menunjukkan struktur kekayaan dan sumber pendanaannya. Tujuan laporan ini adalah untuk menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, dan stabilitas keuangan perusahaan sebagai dasar bagi pemilik kreditur dan pihak lain dalam mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, di sini ada contoh dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Di sini dibagi dua antara aset dan liabilitas. Aset di dalam aset biasanya ada akun-akun. Yang pertama ada akun kas, ada akun piutang, ada akun perlengkapan, ada akun sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, ada peralatan kantor, dan ada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Lalu untuk di liabilitas biasanya adalah akun-akun utang seperti utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Lalu nanti pertama liabilitasnya dijumlah terlebih dahulu. Lalu nanti eh, jumlah ekuitasnya itu ditambahkan sama jumlah liabilitas. Lalu untuk asetnya semuanya dijumlahkan. Nah, jika aset dan liabilitas sudah sama, berarti itu sudah benar untuk laporan posisi keuangannya. Selanjutnya yaitu masuk pada perusahaan dagang. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Nah, income statement ini menunjukkan kinerja finansial perusahaan selama satu periode, memuat pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP untuk menghitung laba kotor, dan mencantumkan beban operasional dan laba bersih setelah dikurangi semua biaya. Nah, di sini ada contoh dari laporan laba rugi, yaitu ada sales dan juga ada HPP, ada persediaan barang dagang dikurangi dengan pembelian, dikurang dengan beban angkut pembelian, purchase return dan purchase discount. Kemudian ketemu laba eh nanti ada pembelian bersih yaitu sebesar 44.277.000. Nah, kemudian nanti ditambah sehingga menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Kemudian nanti dikurang dengan persediaan barang dagang akhir, kemudian ketemu harga pokok penjualannya. Kemudian dicari laba kotor atas barang dagang yaitu dengan mengurangi dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian untuk mencari net income atau laba bersih kita harus mengurangi dengan macam-macam beban seperti beban angkut, beban gaji, beban lain-lain, beban utilitas dan lain sebagainya sehingga ketemu laba bersih. Selanjutnya yaitu ada Statement of Owner Equity, menunjukkan perubahan modal dari modal awal menjadi modal akhir dalam satu periode, meliputi penambahan laba bersih atau setoran modal serta pengurangan rugi atau pengambilan prive. Nah, untuk Statement of Owner Equity sepertinya sama dengan perusahaan jasa dan juga perusahaan manufaktur, yaitu kapital awal ditambah dengan laba bersih atau net income, kemudian dikurangi dengan prive. Kemudian kita akan mendapatkan ending capital. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah neraca pada perusahaan dagang. Neraca pada perusahaan dagang di laporannya memiliki stok persediaan barang yang fungsinya yaitu untuk menghitung berapa banyak persediaan barang yang perusahaan miliki. Berbeda dengan berbeda dengan perusahaan dagang, perusahaan jasa kegiatannya yaitu melakukan transaksi berupa jasa atau pelayanan. Perusahaan ini tidak memiliki stok barang. Perusahaan jasa juga perlu memiliki laporan neraca untuk laporan keuangannya. Jadi pembedanya antara neraca perusahaan dagang dan neraca perusahaan jasa yaitu perbedaan pada persediaannya.
seperti contoh di samping kanan. Terdapat pada aktiva lancar terdapat persediaan barang dagang, yang dimana pada perusahaan jasa tidak terdapat persediaan barang dagang. Lalu ada perusahaan manufaktur, laporan laba rugi. Perbedaan utama antara laporan keuangan perusahaan manufaktur dan dagang terletak pada laporan laba rugi, khususnya dalam perhitungan harga pokok penjualan atau HPP yang disebabkan oleh proses bisnis yang berbeda. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur memuat komponen pendapatan penjualan, retur, dan potongan penjualan, pembelian, retur dan potongan pembelian, persediaan awal, persediaan akhir, harga pokok penjualan, harga pokok produksi, biaya, dan beban yang terjadi di dalam perusahaan, sehingga diketahui berapa laba yang diperoleh dan rugi yang diderita oleh perusahaan. Seperti contoh di samping kanan. Lalu terdapat laporan perubahan ekuitas pada perusahaan manufaktur. Laporan perubahan ekuitas memberikan perusahaan manufaktur gambaran jelas tentang perubahan struktur modal perusahaan karena kinerja operasional, kebijakan dividen, investasi baru, atau penyesuaian akuntansi seperti evaluasi aset. Dengan demikian, laporan ini membantu pemangku kepentingan untuk melihat secara transparan dinamika keuangan perusahaan. Untuk ini sudah dijelaskan oleh Cila bahwa tidak ada perbedaan di antara tiga perusahaan tersebut. Selanjutnya ada balance sheet pada perusahaan manufaktur. Neraca untuk bisnis manufaktur yaitu perubahan bisnis manufaktur ini melaporkan tiga jenis persediaan neraca tiga jenis persediaan dalam neracanya yaitu yang pertama ada persediaan bahan baku atau materials inventory. Perusahaan Persediaan ini terdiri dari biaya bahan langsung dan tidak langsung yang belum memasuki proses produksi. Contoh di balance sheet yang tertera untuk legend gitar yaitu kayu, senar gitar, lem, dan amplas. Lalu yang kedua adalah persediaan barang dalam proses atau work in process. Nah, work in process ini ada di awal bulan dan di akhir bulan. Persediaan ini terdiri dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk produk yang telah memasuki proses produksi tetapi belum selesai atau masih dalam pengerjaan. Contohnya untuk di Legend Gitar yaitu gitar yang belum jadi atau setengah terakit. Dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Persediaan ini terdiri dari produk yang telah selesai diproduksi atau jadi tetapi belum terjual. Contoh untuk di Legend Guitars juga gitar yang belum terjual. Next. Dan yang terakhir adalah cost of goods manufacture atau harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Jadi ini adalah suatu pabrik membuat produk yang dijualnya dengan menggunakan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Total biaya untuk membuat produk yang tersedia untuk dijual selama satu periode disebut dengan biaya barang yang diproduksi atau cost of goods manufacture atau harga pokok produksi. Seperti contoh di kanan dari Legend Gitar. Yang pertama adalah work in process inventory pada awal bulan 30.000. Lalu direct materials dirincikan ada materials inventory pada Januari tanggal 1 tercatat itu sebesar 65.000. Lalu terjadi purchase sebesar 100.000. Cost of materials available for use adalah hasil dari penambahan materials inventory di awal bulan dan purchase. Lalu setelah itu ada less material inventory di akhir bulan itu sebesar 35.000. Nah,
cost of direct material use itu penghasil pengurangan dari cost of material available for use dikurangi dengan materials inventory di Desember akhir, di akhir bulan. Lalu selanjutnya ada direct labor atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 110.000. Lalu ada factory overhead yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada indirect labor sebesar 24.000, depreciation of a factory equipment 10.000, dan factory supplies and utility cost-nya sebesar 10.000, sehingga total dari factory overhead adalah 44.000. Lalu total manufacturing cost incurred itu hasil dari penambahan eh, hasil dari penambahan materials inventory di akhir bulan, cost of direct material use, dan total factory overhead. Lalu muncullah total manufacturing cost incurred menjadi 284.000. Lalu total manufacturing cost itu adalah hasil dari penambahan work in process di awal bulan dengan total factory overhead. Setelah itu ada last work in process inventory pada akhir bulan. Ini eh lalu eh, setelah last work in process inventory pada akhir bulan muncullah cost of goods manufacture atau harga pokok produksi yang dicari. Cost of goods manufacture itu merupakan hasil pengurangan dari total manufacturing cost dengan work in process inventory pada akhir bulan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.